Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Negative 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya akan sharing lagi ya tentang pentingnya sebuah investasi. Jadi investasi itu adalah hukumnya wajib. Sebelum saya ulas sahabat trader, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat trader juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private menanyakan grup WA dan juga live trade saya, silahkan add WA saya di description. Baiklah sahabat trader, mengapa berinvestasi itu hukumnya wajib? Jika mengikuti siklus ekonomi manusia, maka investasi bukan lagi suatu pilihan, melainkan kebutuhan. Apalagi investasi zaman sekarang bisa dilakukan dengan mudah, tentunya dengan murah. Untuk banyak orang, berinvestasi menjadi hal yang kurang menggairahkan ya. Contohnya deposito ya, yang hanya menawarkan bunga paling mungkin 5,5%, 4% ya dalam 1 tahun, dan itu pun masih harus dipotong pajak 20% dari yang diterima. Kalaupun mau investasi sendiri, banyak yang merasa diri sangat awam ya dan masih belum mumpuni. Lalu muncullah pertanyaan, mengapa harus berinvestasi? Atau investasi itu ribet ya. Ya, saya mau yang simpel saja. Biasanya hal-hal macam inilah yang banyak diungkapkan dari masyarakat awam. Padahal disadari atau tidak, investasi itu dilakukan semua orang. Hanya saja bentuknya tentunya berbeda-beda. Nah, sahabat trader, seperti yang kita ketahui, semua manusia ini tentunya akan menua ya. Atau saya yakin banyak yang berencana untuk hidup sampai tua. Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan juga akan meningkat tentunya. Nah, manusia membentuk suatu siklus ekonomi yang paralel dengan kehidupannya. Ketika memasuki fase tertentu dalam siklus tersebut, barulah terasa manfaat investasi yang tentunya tidak tergantikan. Saya mengutip dari artikel ya seorang ekonom Rusia yang bernama Nikolai Kondratiev ya. Ini menandai siklus ekonomi dalam perjalanan kehidupan manusia sebagai pergantian musim dalam 1 tahun. Nah, berikut penjabarannya ya. Yang pertama adalah fase musim semi. Ketika lahir ya hingga remaja, manusia masih akan bergantung pada orang tuanya. Kemudian lalu bekerja dan menikah, muncullah kebutuhan rumah tangga seperti membeli rumah dan isi rumah, serta rencana-rencana lain seperti liburan keluarga. Nah, fase ini dinamakan dengan fase musim semi atau spring. Menurut Kondratiev ya, fase ini mewakili masa-masa indah di saat awal kehidupan. Ketika manusia sedang berada dalam masa produktif aktif, memiliki visi ke depan, bahkan berencana untuk membuat bisnis dan melakukan tindakan amal tentunya. Yang kedua adalah fase musim panas. Nah, lalu masuk ke fase yang berikutnya, yaitu musim panas ya. Ya, ini ketika anak-anak yang dipunyai ya mulai besar dan sudah mulai masuk sekolah, kemudian adik-adiknya juga perlu susu, popok, istrinya juga perlu semakin bergaya ya, istri sudah semakin bergaya, kebutuhan meningkat. Begitupun dengan karir yang semakin mapan. Pola konsumsi pun naik seiring dengan meningkatnya pendapatan. Asalnya hanya perlu sedan kecil mungkin ya. Kini keluarga semakin besar sehingga perlu ganti ke mobil keluarga yang lebih luas. Nah, ini bisa dikatakan sebagai fase musim panas atau summer. Nah, ini perlu coba diperhatikan runutannya ya. Kemudian yang ketiga adalah fase musim gugur. Menjelang
tengah baya, karir sudah hampir di puncak, anak-anak sudah menjelang dewasa, kebutuhan pun semakin besar. Dahulu anak-anak cukup dibelikan mainan, kini mungkin minta saat ulang tahun, kemudian harus minta kendaraan, kemudian kebutuhannya juga semakin lama semakin memuncak, ya baju, kebutuhan sekolahnya atau kuliahnya. Nah, ketika anak-anak kuliah, padahal tubuh ya tidak lagi prima kita sebagai orang tua, seperti 20 tahun yang lalu tentunya. Mulai suka sakit-sakitan dan uang yang dikumpulkan juga banyak yang dipakai berobat. Inilah faktor-faktor istilahnya bahwa kita mulai beranjak menua. Saat itu biasanya tubuh sudah mulai minta istirahat dan berlibur. Kemudian rumah pun sepertinya sudah harus diganti ke yang lebih luas untuk menampung mungkin barang-barang yang semakin banyak. Seluruh perabotan yang juga mesti diganti karena sudah tentunya waktunya. Inilah fase musim gugur ya atau autumn. Di masa inilah tingkat konsumsi keluarga mencapai puncak-puncaknya. Beberapa yang tak sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya melakukan pinjaman untuk membeli barang-barang konsumsi. Nah, ini kenyataannya kebanyakan seperti itu. Oleh karena itu, kredit macet sering terjadi pada orang-orang di fase ini. Kemudian, yang keempat adalah fase musim dingin. Lalu masuk ke fase berikutnya. Anak-anak sudah lulus kuliah dan mencari pekerjaan. Beberapa langsung menikah dan membutuhkan dana dari orang tua yang tidak sedikit tentunya. Di fase ini beberapa sudah siap untuk pensiun, pengeluaran makanan diganti dengan konsumsi obat-obatan, hutang-hutang sudah mulai lunas semua, tapi beberapa yang masih berhutang mengalami kesulitan di masa ini. Karena tubuh mereka sudah tidak seprima dulu ya, untuk mencapai uang tambahan. Lalu saat pensiun tiba ya, mendapatkan tidak sebanyak dahulu tentunya. Tapi kebutuhan terus membesar ya karena beberapa anak-anak masih belum mandiri alias masih mengandalkan orang tua. Nah, walau sudah menikah tentunya ya ini masih kontrol orang tua masih kadang-kadang ikut campur. Inilah fase musim dingin ya atau winter. Fase yang cukup menyedihkan apabila tabungan Anda tidak cukup kuat di masa ini. Nah, mengapa Anda perlu memiliki tabungan untuk hari tua? Pertanyaannya seperti itu. Karena pada saat winter, energi kita ini terbatas, tubuh tidak prima lagi ya, sudah mulai benar-benar perlu istirahat. Pensiun tak sebesar gaji yang saat produktif tentunya. Nah, ini belum lagi kondisi kesehatan mulai menurun, sementara terkadang anak masih minta kebutuhan untuk mencicil mobil atau keperluan lain. Dengan kata lain, perbandingan antara penghasilan dan kebutuhan akan bertolak belakang di fase ini atau fase musim dingin. Saat usia menua justru kebutuhan semakin besar dan penghasilan mengecil. Di saat inilah Anda akan bersyukur apabila sejak 20 tahun lalu memiliki beberapa investasi. Nah, semua orang melakukan investasi ya, tapi saya sudah menabung untuk ya misalkan ada pertanyaan, tapi saya sudah menabung ya untuk apalagi berinvestasi. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Rata-rata bunga tabungan adalah 4-5% per tahun ya, sedangkan inflasi 6-7% per tahun. Artinya Anda masih kehilangan uang sebesar 2% setiap tahunnya. Karena kenaikan harga bahan-bahan pokok ini ya di sekitar Anda, satu-satunya cara untuk mempertahankan nilai yang paling mudah adalah dengan membeli mungkin emas. Namun emas hanya sekedar mengamankan nilai yang ada ya, bukan untuk meningkatkan. Karena memang dalam perjalanannya emas ini tidak terpengaruh oleh investasi. Artinya ini sebagai untuk lindung nilai. Sadar atau tidak ya, dengan menabung di bank dan mengharapkan bunga atau membeli emas, ya, dengan harapan nilainya akan terus naik. Nah, kita semua sedang melakukan investasi. Lalu mengapa Anda bilang investasi itu sulit? Buktinya Anda sendiri melakukannya ya hanya saja dengan pertumbuhan nilai yang lambat. Nah, apabila ingin lebih merasakan hasil berinvestasi lebih
lebih tinggi ya, maka Anda bisa melakukan investasi di sektor dengan pertumbuhan yang tentunya lebih cepat bila ya memberi imbal hasil lebih tinggi. Investasi ya bisa dilakukan dengan mudah dan murah ya saat ini. Itu memang terkadang sedikit ribet. Jika salah, ya investasi yang dibuat malah merugikan. Ini kenyataannya seperti itu. Namun kelebihannya ya investasi ini bisa dipelajari secara gratis ya maupun berbayar. Nah, investasi itu baik adanya karena bisa menyelamatkan masa tua dari ancaman mungkin kemiskinan atau kebangkrutan. Bisa dikatakan investasi bukan lagi pilihan ya, melainkan sebuah kebutuhan. Salah satu investor nomor 1 dunia ya, Warren Buffett ini pernah mengatakan, if you don't find a way to make money, will you sleep? You will work until you die. Artinya apa? Bahwa kalau uang Anda tidak bisa bekerja untuk Anda, maka Anda akan bekerja sampai mati. Itu Warren Buffett ya. Kita mendengar adanya satpam yang sukses berinvestasi saham, misalkan contoh. Itu karena sumber informasi sekarang sudah tersedia di mana-mana. Dan untuk memulainya sekarang tidak sulit karena deposit awal sudah semakin terjangkau ya. Investasi saham contohnya sekarang bisa dimulai dengan 100.000 rupiah saja ya, dengan memiliki saham Anda bisa memiliki seporsi kepemilikan di perusahaan-perusahaan ternama tanpa harus mulai bisnis seperti itu dari nol ya. Memang awalnya terasa sulit ya, belum lagi instrumennya banyak. Ada forex juga, ada saham, ada emas, ada CFD atau contract for difference dan lain-lain. Namun berinvestasi, waktu untuk mempelajarinya sungguh sangat dianjurkan seperti itu. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan sharing saya di pagi kali ini tentang investasi. Bagi sahabat trader yang belum subscribe, tentunya tekan subscribe ya, dan jangan lupa loncengnya. Bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, perdagangan, valuta asing, dan bisnis. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.